Wa amajuduhu, adapun kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'an Jabirin, maka yaitu diriwayatkan dari saudara Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Jabir rumahnya namanya Masjid Bani Haram. Saudara Jabir bin Abdullah, masu'ila sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la, tidak pernah diminta Nabi SAW makan sesuatu, faqala, maka Nabi berkatalah tidak. Kalau Nabi ada yang minta apa aja, enggak pernah ngomong la. Seumur-umur Nabi enggak ngomong la, kecuali satu, saat sholat aja, asyhadu alla ilaha. Di luar tasawuf la, enggak ada. Nabi, orang mau apa aja, iya baik. Nabi itu iya baik, iya baik. Nabi itu apa aja, iya baik. Habis muter-muter capek, baru juga nyasar jalan, baru duduk, ada orang ambilin minum, astagfirullah, kaki saya aja ini udah goyang-goyang, lu kagak ngerti. Enggak, Nabi siap. Nabi itu gitu, enggak kata tidak. Nabi itu enggak pernah kata tidak, kecuali pada tasahud aja, la ilaha illallah. Mana itu dermawan. Orang minta apa aja sama Nabi, iya baik, iya baik aja sama Nabi. Minta apa aja, iya baik, nggak pernah disangkakan, iya baik. Bang, bagi berkat, astagfirullah, gua aja panitia belum, padahal udah ngumpetin 10. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Waduh, begitu. Nabi. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makamnya di Thaif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi min ar-rihil mursal. Adalah Rasulullah SAW ketika berjumpa akan Nabi Jibril, ajwada, yaitu lebih dermawan dengan kebaikan ketimbang dari angin yang menghembus. Nabi itu dermawannya melebihi daripada angin. Angin ada kalian bawa hujan, hujan batu, hujan ini. Nabi enggak, dermawan sekali. Nabi itu orang yang dermawan, paling dermawan. Begitu. Mana nih buktinya kedermawanan Rasulullah SAW? Ini Nabi dermawan nih. Begitu. Bokek Nabi? Enggak. Nanti ada di depan ini, siapa yang bilang Nabi miskin kafir? Begitu. Enggak ada. Nabi itu bukan orang miskin. Nabi bukan orang miskin. Nih, begitu buktinya. Nanti ada di ujung orang yang mencela Nabi, merendahkan Nabi. Nanti ada itu khilaf-khilaf ulamanya nanti. Nih contohnya. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna rajulan sa'alahu, bahwa ada seorang laki-laki yaitu meminta oleh rajul akan Nabi. Ada orang datang kepada Nabi, dia minta sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini, maka memberi oleh Nabi akan laki-laki itu akan segerombolan kambing yang antara dua gunung. 100.000 ekor. 100.000 ekor. Bagilah wahai Nabi Muhammad, dibagi 100.000 ekor. Nabi itu dermawan. Kita ukur aja, kalau seekornya 1 juta aja lagi murah. 100.000 ekor itu berapa? Udah susah ngitungnya itu. Sampai orang nih jadi OKB, orang kaya baru, yang tadinya miskin, itu dibagi sama Nabi. Orang kambing antara gunung ini sama gunung ini penuh. Begitu. 100.000 ekor, ambil, kasih. Begitu. Kan hartanya 100.000 ekor lebih. Tuh, miskin kaya itu Nabi. Udah kaya. Bagi Nabi. Ampe nih orang pas waktu dibagi, faraja'a ila qaumi, maka pulang ia
kepada kaumnya, kembali ke masyarakatnya. Ini kepala suhu, ini saya lupa namanya, kepala suhu masuk Islam. Biasa kalau pendeta masuk Islam dekat sama gereja, nggak dapat supply, miskin airnya, mobil diambil, ini datang sama Nabi, dibagi sama Nabi. Faqala, maka berkata ia, aslimu, ayo pada masuk Islam kalian wahai masyarakatku, masuk Islam. Lu kami dari mana banyak amat? Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Maka sungguhnya Nabi Muhammad itu memberi ia dengan pemberian orang yang tidak takut akan miskin. Nabi ngasihnya nggak kira-kira, kayak orang yang kagak ada takut sama miskinnya. Gue dibagi tuh, coba gue baru ketemu sama dia 100.000 ekor kasih sama Nabi, sampai kayak begitu Nabi kaya, Nabi bagi berbagi. Wa a'ta ghaira wahidin mi'atan minal ibil, dan memberikan oleh Nabi akan bukan satu orang sahabat, akan 100 ekor dari unta. Siapa yang dikasih 100 ekor unta? Satu, Abu Sufyan bin Haris. Abu Sufyan datang, dibagi sama Nabi, bagi unta lah, kasih 100 ekor. Sapi 100 ekor apa nggak lumayan? Sapi aja, jangan ngomong unta, kalau kita kan nggak ada unta. Begitu, sapi aja. Nih unta 100 ekor lebih mahal dari sapi. Siapa lagi? Anaknya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, kasih 100 ekor waktu datang sama Nabi. Muawiyah datang, bagilah Nabi, kasih 100 ekor lagi sama Nabi, ambil habis. Siapa lagi? Hakim bin Hizam datang lagi sama Nabi, Nabi bagilah, dia dibagi 100 ekor lagi, kasih sama Rasulullah. Siapa lagi? Haris bin Hisham, Nabi bagilah, bagi juga sama Nabi. Tuh, bukan seorang, banyak sahabat kalau udah minta sama Nabi bagi. Nabi itu begitu, bagi, kasih. Dari dermawannya enggak dikira, sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu luar biasa, bagi. Kayak di Arab tuh, orang kontaineran sedekah dari satu orang, satu kontainer buat buka, itu sampai kayak begitu. Nabi itu luar biasa. Nih, wa a'ta Safwan bin Umayyah mi'atan summa mi'atan summa mi'atan, dan memberi oleh Nabi akan Safwan bin Umayyah akan 100 ekor unta, kemudian 100 ekor lagi, kemudian 100 ekor lagi. Waktu Safwan bin Umayyah datang kepada Nabi, bagilah Nabi, kasih, kurang segini, kasih lagi 100 ekor, segini doang, kasih lagi 300. Itu begitu, iya, emang murid tuh macam-macam. Itu begitu, begitu. Nabi itu loh, bagi, dermawannya, masya Allah, dermawan, kayak begitu, dermawan. Itu Nabi itu kayak begitu. Begitu. Kalau jadi guru tuh begitu, ini murid-murid kurang ajar, nggak ada yang ngasih THR, ya guru pengen bagi, begitu, begitu. Nabi itu bagi, dermawan. Nabi itu dermawan, banyak, begitu. Maka kita kudu baca sholawat, begitu, duitnya banyak, biar kita bisa berbagi. Begitu, baca sholawat aja, biar bisa berbagi. Gak mau gak hubud dunia tadi minta mau jadi proposal, gimana ya? Enggak, minta ya sama Allah, nanti Allah bakal bagi. Begitu, nanti kalau udah tinggi derajatnya, an yakuna lillah, ntar pengennya deket sama Nabi. Ya enggak, inilah saya pengen ketemu Nabi aja, kasih harta enggak ini ya Rob, pengen ketemu Nabi aja, begitu.
Kalau otak kita harta sama Allah nggak demen, Allah gendek. Otak kita adalah Nabi aja, Nabi aja, Nabi begitu. Begitu. Nabi sampai kayak begitu, saudara. Wa ata'amahul Abbas, dan memberi Nabi pada pamannya Nabi, Sayyidina Abbas, abahnya Ibnu Abbas, minadzabi, daripada emas, malam yutik hamlau, akan sesuatu yang tidak kuat oleh Abbas akan membawanya. Bawanya kuat. Kalau cuma 50 kilo bukan ente juga kuat ente. Itu kalau udah nggak kuat bawa lebih dari 50 kilo, saudara. Kasih sama Nabi itu kayak begitu. Biar kita tahu Nabi itu dermawan. Biar kita tahu hebat Rasulullah. Begitu. Ini Nabi kita. Kan kita tahunya pokoknya maulid berkat. Bukan. Ini nih. Biar kita nyontoh dikit belajar. Kita nggak usah langsung kayak Nabi punya motor atau dibagi temennya, buat lu aja. Kita jalan kaki, ya gempor rumahnya dari sini, rumahnya ke Cengkareng, jalan kaki habis subuh. Ente nggak begitu, belajar dari kecil-kecil. Ada kotak amal Jumat tuh, jangan pura-pura merem. Udah lewat aja melek. Belajar berderma. Belajar berderma, bagi sama temannya. Itu Muhammad anaknya pengen bagi permen, makanannya bawa keluar. Coba ngedidik anak biar pelit, makannya bawa keluar, nanti kelihatan temenmu. Coba ini orang tua yang ngedidik anak pelit, kagak dididik aja udah pelit, dididik lagi tambah bagus. Apanya? Pelitnya tambah jadi aja. Jangan begitu. Anaknya bagi sama temennya, alhamdulillah saya punya anak dermawan. Begitu. Wa humila ilaihi sab'una alfa dirhamin, dan dibawakan, diberikan kepada Nabi 70.000 dirham. Fawudi'at ala hasiri, maka diletakkan 70.000 dirham itu atas kasur tikar. Nabi ada yang bawa ngasih Rasulullah 70.000 dirham. Yo, pokoknya 7 miliar dah. Mauin duit. Nabi taruh aja, suruh taruh di tikar. Taruh di kamar. Taruh di kamar gitu kan. Taruh situ. Kata Nabi, taruh situ. Oh, udah. Sini aja Nabi. Iya udah situ aja. Nabi keluar, summa qama ilaiha. Kemudian berdiri Nabi kepadanya. Faqasama, maka membagi-bagi Nabi akan 70.000. Bagi semuanya. Famarodda sa'ilan hatta faragha mina, maka tidak menolak Nabi akan orang minta sehingga kelar Nabi daripadanya, sampai habis burus Nabi. Imam Syafi'i kayak begitu. Imam Syafi'i ceramah di Yaman, ceramah izin nama emaknya namanya Fatimah, emaknya Imam Syafi'i. Mak, doain ya, mau ada panggilan dakwah. Itu dikasih duit banyak Imam Syafi'i. Di tengah jalan ada orang kampung kelaparan, akhirnya bikin kemah. Imam Syafi'i bikin kemah, dibagi-bagi duit Imam Syafi'i. Dia orang kelaparan sampai habis, enggak sampai kantongnya dibalik. Tahu kantongnya dibalik tuh, saking buras tuh. Begitu pulanglah Imam Syafi'i ke Mekah, dia bilang sama emaknya, "Ma, saya dibagi duit banyak, tapi di tengah jalan ada kampung kelaparan, saya bagi-bagi duitnya, jadi nggak adanya saya bilang 1.000. Kata emaknya Sayyidatuna Fatimah, emaknya Imam Syafi'i, "Syafi'i, andai masih ada aja 1.000, engkau enggak kuridoi jadi anakku." Begitu ibunya begitu. Kalau ibu kita geblek duit tuh bagi banget, itu ibu kita begitu. Ibu begitu. Ini enggak, emang ibu dan anak juga sama dermawan, dapat pancaran cahaya nubuwah. Itu begitu akhlaknya, berbagi kayak begitu. Nabi sampai habis duit banyak, nggak apa-apa. Begitu nggak apa-apa, boleh aja. Agama itu begitu.
Tuh Nabi, ini Nabi kita loh, yang maulidnya kita peringati kayak begini akhlaknya. Maka kita belajar dari yang kecil. Saya itu mendidik makan majelis, saya didik teman-teman di Salbantan itu udah sehari 1.000 perak, 2.000 perak masukin di kaleng sedekah subuh. Itu ngelatih jiwa untuk dermawan. Nanti dari 1.000 akan naik 5.000. Itu nggak usah diajari. Jiwanya nanti menagih. Nanti naik 10.000. Itu nanti urusannya. Yang penting saban hari belajar, nggak bakal susah, nggak bakal susah. Begitu, yang kayak begitu, nggak bakalan begitu. Yang susah-susah tuh dari kawan-kawan majelis kita, kalau ngalamin susah pasti nggak diamalin wiridan majelis. Udah begitu aja rumus saya tuh nggak pakai pusing. Saya tuh kalau ada yang susah, anak-anak majelis Al-Bantani hidupnya, pastikan amalan majelis dia tidak diamalin. Rumusnya begitu. Dia datang ke rumah bukannya mau dikasih nasihat, pasti saya omelin. Begitu, datang ke rumah, makanya kagak berani yang susu tuh datang. Begitu, karena bakal diomelin. Pasti amalannya gak dibaca, udah kelihatan dari raut mukanya. Udah begitu, nggak ada lagi. Nggak bakalan yang nurut amalan majlis mesti dia akan barokah hidupnya. Nggak bakalan nggak. Itu rumus hidup. Nggak bakalan nggak. Orang sumber segala kebahagiaan udah dibagi, dalail khairat udah dibagi, ratib udah dibagi, sallallahu Muhammad udah dibagi, sedekah seperakan udah diajarin. Nah, begitu baca Quran sainan udah diajarin. Dia nggak amalin, dia salah dia. Begitu. Dan kita tidak kewajiban memaksa orang. Hanya kita hanya membilang, Anda pengen bahagia, amalin ini. Gitu doang. Begitu. Pokoknya keciri. Begitu, mau kayak apa lagunya, keciri sama kita, ciri. Makanya gak berani datang pasti bakal saya omeli. Begitu, ini penyebabnya kurang dia baca zikir majelis, nggak ada lagi zikir majelis. Begitu, yang usaha-usaha kita suruh ziarah, yang dekat aja keluar Batang, di depan nih makam tuh, ada makam tinggi, biar Anda paham, makam besar tuh tinggi di depan masjid kita. Itu yang tinggi itu namanya Syarifah Khadijah binti Salim bin Ahmad Al-Attas, anak daripada mufti besar kerajaan Johor, kiai paling gedenya kiai di Johor Malaysia. Tuh makamnya di sini, Syarifah Khadijah, tinggi itu, depan pengimaman sebelah kanan. Wali gedenya wali, perempuan cantik. Begitu. Ini masjid ini banyak wali-wali tua depan itu. Begitu, hadiatan minna ilaiha suratul Fatihah. Itu begitu saudara, banyak wali-wali. Abahnya kita datengin, abahnya di Malaysia kita ziarahi abahnya, Habib Salim, mufti pertama kerajaan Johor, mufti pertama. Abahnya kita datang. Bukan mau beliau doang, saya puterin itu wali-wali Johor. Ada ulama dari Tenara, di Muar tuh masih Johor juga kerajaannya. Muar kita datangin Syekh Fadil bin Abu Bakar Al-Bantani, mursyid Tariqah Qadir Naqsyabandiyah. Begitu, datang. Begitu, pokoknya di mana makam wali kita datang. Gelarnya SQ, sarjana kuburan, sarkum, sarjana kuburan. Begitu, bukan pemburu hantu, bukan, tapi pemburu orang-orang soleh. Begitu, mahabbatus salihin zaduna, mencintai orang soleh adalah bekal modal kita menghadap kepada Allah. Itu begitu. Pikirannya baca sholawat yang pendek sallallahu Muhammad, putus ya nggak bisa. Kita nggak bisa, nggak boleh putus. Pasti kalau putus susah. Begitu, beneran. Begitu, beneran. Begitu. Waja'ahu rajulun, dan datang akan Nabi oleh seorang laki-laki. Fasa'alahu, maka meminta si laki-laki itu akan Nabi. Ada orang datang sama Nabi, dia minta bantuan. Faqala, maka bersabda Nabi, ma indi syai'un, tidak ada di sisiku sesuatu.
Kata Nabi, lagi nggak ada uang. Lakin ibta' alayya, akan tetapi pinjamkan olehmu atasku, aistadil wa ana aqdi angka, adapun aku yaitu membayar aku daripada engkau. Fa idza ja'ana syai'un qadainahu, maka apabila datang akan kami oleh sesuatu, maka membayar oleh kami akan dia. Ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, bagilah kami. Kata Nabi, saya lagi nggak ada, ente pinjam aja sama siapa kayaknya. Nanti bila saya ada, saya bayar itu orang. Sampai kayak begitu Nabi. Ada orang minta dibagi sama Nabi, Nabinya udah nggak ada. Ini kasus ini nih sebetulnya nggak kayak begini di antara riwayatnya. Jadi waktu bagi-bagi yang tadi itu 70.000 dirham itu udah kehabisan duitnya, masih ada yang belum kebagian. Saya belum Nabi. Kata Nabi udah habis. Kata Nabi udah habis semuanya. Tapi gini aja, ente minjem aja sama orang, sama siapa ntar laporin sama saya bahwa ente udah minjem besar, nanti saya bayar sama orang itu. Sampai kayak begitu tuh Nabi. Nabi kayak begitu. Mulianya akhlak Nabi. Begitu. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, maka lafaqallahu ma la taqdiru alaik, tidaklah membebani akan engkau oleh Allah akan sesuatu yang tidak mampu engkau atasnya. Nabi, enggak usah kayak gitu-gitulah, kan Allah kan gak nugasin kayak gitu-gitu amat sampai kau ngutang-ngutang. Nggak ada, udah habis. Ngutang dulu, udah habis yang harus dibagi, nggak ada. Baik, ngutang aja. Lu ngutang, nanti gue yang bayar kalau ada. Nanti gue yang bayar, gue yang bayar gitu. Kata Sayyidina Umar, enggak usah gitu-gitu lah Rasulullah. Fakari hadalik, maka membenci Nabi yang itu. Nabi nggak suka. Nggak usah Umar, nggak apa-apa. Sampai kayak begitu Nabi itu, saking dermawannya. Enggak ada dikata ngutang. Itu begitu. Anda begitu sama bini, berapa sehari ngasih bini 50.000, hari ini nggak ada, Gojek nggak dapat, besok dapat, ini double. Ngutang neng, ngutang, besok dobelin, rezekinya banyak. Itu begitu. Jangan pura-pura budak. Begitu, jangan. Emang ada yang pura-pura budak? Begitu, jangan. Besok dobelin, ini double. Karena kemarin saya nggak dapat duit, ini dapat duit. Begitu. Nabi kayak begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun min ansar, maka berkata oleh seorang laki-laki dari Ansar, anfiq ya Rasulullah. Ini ada orang nih dari Ansar orangnya. Berinfaklah engkau ya Rasulullah. Bahasa kitanya, Rasul bagi dong. Ada orang karena akhlaknya kurang baik, maka disebut rajulun sama Nabi. Nabi bagi dong. Gitu. Wala takhsha min dil arsy iqlalan, jangan kamu takut daripada Tuhan yang memiliki aras akan sedikit harta. Nabi bagi dong. Ente jangan takut susah Nabi. Begitu kata dia. Jangan takut susah. Sampai kata gitu Nabi. Bagi dong. Ente jangan takut susah. Fatabassama, maka tersenyum Nabi. Enggak kayak gitu. Lu ngajarin gua. Nabi enggak, Nabi senyum. Dikata begitu. Wa urifal bisru fi wajhi, dan dikenal, diketahui oleh cerianya pada wajahnya. Senyumnya itu enggak marah. Wa qala bihadza umirtu, dan berkata Nabi, dengan inilah diperintahkan aku. Aku disuruh berbagi. Begitu. Iya baik. Berapa? Begitu Nabi. Itu kayak begitu. Inilah kedermawanan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buat agama nggak takut Nabi, nggak takut Nabi. Kalau buat agama itu begitu. Emang kayak begitu. Jadi Nabi itu orang yang sangat dermawan. Nabi terus sadar, kita latihan. Begitu. Kalau Ramadan begini latihan, aqua segelas, taruh di masjid Dohor. Segelas saja. Ntar tahun depan 2 gelas, tahun depan 3 gelas. Kurma 1-2 butir, ntar bisa sekarton, kasih masjid, kasih bagi, sebisa kita. Tahadus bin masa itu, Opik tahu itu. Kalau menjelang Ramadan saya paling tidak minimal sekintal, saya bagi di Serang.
Sian orang kampung jarang makan kurma-kurma buat buka, bagi dari ujung ke ujung, mesti begitu. Jadi harus ada lah begitu. Kita orang Bita, sampai 2 kintal gitu. Harus ada, nggak bisa enggak. Kita harus nyontoh Nabi begitu, dan belum apa-apanya dibanding Nabi. Ketika orang muji hebat, enggak sehebat Nabi. Nabi nggak seorang 1 ekor unta. Begitu harga unta bisa kebaca. Unta mana ada unta 10 juta. Unta paling murahnya 50 sampai 70 juta. Begitu kali 100. Apa enggak bisa dihitung ya kan? 7 miliar. Bahkan kita kan enggak punya kayak begitu-begitu. Kita ngamalin Nabi. Nyontoh Nabi, tentu sedikit demi sedikit ngikutin Nabi. Karena kita kan nggak bisa jeblo, ada kelasnya. Abu Bakar aja ngasih seluruhnya dikasih. Umar seluruhnya nggak kasih, ente separuh aja. Gitu. Amr bin As kalau tidak salah itu, saya lupa di sahabat, ente sepertiga aja. Begitu. Jadi beda-beda, karena kita kelas bininya beda-beda. Kalau Abu Bakar bininya emang sepakat sama lakinya, demen banget. Gak kasih separuh, jangan separuh buat agama bang, semuanya. Tuh, bininya Abu Bakar, lah bini kita. Gitu. Jadi kita juga harus ngerti dalam agama. Itu begitu. Ya sudah istirahat dulu dah. Wassallallahu wasallam ala khalis Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.